Om Swastiastu, selamat datang kembali di channel Dari Farm. Saat ini mungkin cuaca sedikit mendung. Saya akan berbagi kembali tentang budidaya vanili menggunakan tajar mati. Dan pengaplikasian pengaturan sulur biar sesuai dengan harapan kita. Jadi di video nanti akan benar-benar diperlihatkan tentang pengaturan dan teknik-teknik untuk memperbanyak sulur di penggunaan tajar mati. Karena tajar mati ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya cahaya dan nanti efektivitas kita dan kemudahan kita dalam pemeliharaan, terutama saat proses pembungaan atau istilahnya pengawinannya tersebut. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi paling pasti dalam budidaya sulur pendek dan menggunakan tajar mati adalah pengaturan sulur. Jadi semakin banyak kita bisa dapatkan sulur, semakin banyak kita dapatkan ranting, jadi kemungkinan atau potensi buah dan jumlahnya akan sangat-sangat menentukan. Mari kita lihat ke kebun dan lihat video berikutnya. Selamat siang, bertemu kembali. Kita sudah sampai di kebun. Sekarang sesinya season pengaturan komposisi sulur menggunakan tajar besar dengan komposisi satu tajar 8 sulur. Jadi dipastikan komposisi pengaturannya dalam setiap saat. Di sini kita harus pastikan dia akan berjalan lurus. Jadi di sini kita carikan dia komposisi lahan yang paling tepat supaya tidak saling tindih. Jadi seperti begini, pastikan ke atas dia dalam rutenya sendiri. Jadi dia itu sehingga tanaman ini penuh di semua tajar, di semua sisi, seperti yang ini. Jadi kita seperti begini. Jadi kita di sini pengaturannya di sini, dan ini sangat perlu dilakukan. Seperti yang di sini, ini juga ini dipotong. Kita melakukan pemotongan langsung sambil mengatur dari sulurnya. Jadi kita potong di sini. Nah, ini semua di tracknya dia sendiri sampai di atas. Setelah dari atas baru kita biarkan terjun bebas, karena ini tanaman ini dia akan hidup selamanya, selama dia bisa hidup. Jadi ini yang kemungkinan yang membuat menjadi rumit dan pohon menjadi tidak sehat. Jadi dari awal kita sudah memberikan jalur sesuai dengan treknya tersendiri. Kita di sini pengarahannya seperti begini. Jadi dipastikan ini ke arah yang berbeda. Jadi dia tuh kita akan memotongnya di sini. Kita memotong di sini untuk mencarikan jalurnya dia sendiri. Dia akan kita carikan jalur dia sendiri sampai dia mendapatkan treknya sendiri ke atas. Jangan terlalu memaksakan, karena cenderung dia akan menjadi terluka dan kemasukan jamur lagi. Ini
salah satu alat yang kami buat sendiri untuk memudahkan kami dalam stretching. Jadi kami buat dari bantalan ban yang sedikit keras karena tangan juga cukup kesulitan untuk menekan. Jadi ketika sudah sampai di atas kita akan press dengan menggunakan alat ini, dan setelah 2 meternya di bawah kita akan potong sebagai bibit. Jadi di atas bibit atau sulur yang sudah di press, dia umumnya dia akan timbul tunas kembali. Jadi pembudidayaan menggunakan tajar mati, sebenarnya kita bisa membuat semakin banyak sulur yang keturun. Buat saya terasa sangat penting untuk pembuahan dan pengaturan cahaya, daripada harus membiarkan dari bawah naik lagi, dari bawah naik lagi, kita akan sulit mengontrolnya. Jadi kita akan lebih mudah membuat dalam satu tajar bisa lebih dari 10 sulur. Semakin banyak sulur, semakin banyak potensi buah yang kita dapatkan. Jadi saya modifikasi seperti begini. Dalam budidaya menggunakan tajar mati, hal yang paling penting kita lakukan adalah memperbanyak jumlah ranting atau sulur sebagai potensi untuk berbuah. Jadi masalah panjang mungkin kita bisa atur sesuai dengan kemampuan tajar kita. Jadi ketika ini sudah sampai di atas, sampai di bawah, kita di sini kita ambil sebagai regenerasi, sebagai bibit. Nah, penggunaan tajam ini kita bagikan sebagai bibit, dan di sini kita akan hambat untuk nutrisinya. Di sini akan dihambat. Jadi di sini akan dipotong sebentar. Jadi ini akan kita memarkan, jangan sampai cacat. Jadi jangan sampai cacat. Kita menggunakan alat yang kita buat sendiri. Nah, seperti begini. Nah, seperti begini. Dan kita akan ikat di sini. Nah, ini sudah memar dia, tapi tidak terluka. Jadi ini fungsinya karet ini sebagai tidak terluka. Kita akan ikat di sini dengan ban dalam atau karet. Nah, coba dibantu. Kita melakukan pengikatan. Nah, jadi di sini kita sudah hambat di sini. Jadi besar kemungkinan, jadi kemungkinannya kecil sekali untuk kembali tumbuh sulur di sini. Jadi karena di sini sudah subur, umumnya dia akan keluar sulur dari sini, dari arah ini atau di atasnya, dan itu akan membuat sulur yang baru yang sama juga seperti begini. Jadi kita akan memperbanyak sulur, bukan memperpanjang. Jadi saya buat 2 meter di sini dengan harapan ini sudah ada banyak calon-calon atau potensi buahnya dari sini. Jadi cukup banyak. Jadi kebenaran saya pakai 2 meter. Jadi setiap sudah sampai 2 meter, saya lakukan pemotongan untuk regenerasi bibit. Seperti halnya ini. Jadi saya juga sama, saya akan lakukan hal yang sama. Tadi sudah dilihat tekniknya, juga alat-alatnya, jadi hal-hal yang bisa kita siasati dalam proses pembuatan sulur. Jadi buat saya secara pribadi, saya kembali bisa sampaikan kepada rekan-rekan yang sehobi dengan kita bahwa ada banyak inovasi yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, ini mungkin bukan sesuatu yang tepat atau benar, tetapi setidaknya tepat buat saya dan
saya bisa aplikasikan dengan cara saya sendiri. Jadi saya ingin berbagi bagi teman-teman yang ingin mengatur sulurnya, mengatur dari pohon panili tersebut, budidaya panili. Jadi budidaya panili ini untuk season ini saya kebenaran ingin menyampaikan, ingin memperlihatkan the real dari budidaya panili dengan sulur yang hidup. Mungkin di season berikutnya nanti saya akan buatkan panili dengan sistem yang konvensional yang kebenaran juga saya sudah lakukan sebagai bentuk kontribusi saya terhadap konservasi alam lah. Tapi ini kebenaran saya ingin membagi ini bersama teman-teman yang memiliki lahan atau tempat yang sempit tetapi ingin terlihat ingin mendapatkan kenyamanan atau ingin menjadi petani yang saat ini mungkin sedang sangat-sangat in lah istilahnya. Tapi saya pastikan saya akan membuat panili dengan konservasi alam. Jadi panili yang real, yang ada di yang real, yang dengan sistem yang murah, mudah dan menguntungkan. Tetapi untuk saat ini saya ingin bersama teman-teman, rekan-rekan yang kebenaran sehobi, bagaimana bisa memanage dari sulur-sulur itu. Jadi kesimpulan saya di sini bahwa pembuatan dengan tajar mati, bahwa hal yang sangat kita perlu perhatikan adalah membuat sulur atau cabang yang sebanyak-banyaknya tanpa harus tumpang tindih. Jadi saya juga sudah sampaikan tadi tentang alat itu buat kami mungkin sangat sederhana tetapi sangat membantu. Jadi setiap sulur yang dipotong begitu di atas dipencet dengan alat yang saya buat tadi, itu hampir 80% di bawah dia tidak muncul tunas, tetapi di atas dia muncul tunas. Jadi penggunaan dari ban dalam atau dia itu ada perlawanan, tidak statis dia. Kalau kita pakai karet statis, dia akan diam di sana. Tetapi dengan menggunakan karet apapun nanti, dia akan menjadi dinamis. Dia akan sedikit memberikan perlawanan sampai begitu di atas muncul cabang sekitar mungkin 2 minggu dia muncul tunas lagi, bisa kita lepaskan atau kita biarkan. Dan kemungkinan itu adalah sulur itu calon dari bunga, karena nanti begitu di saat membungakan kita akan melakukan stretching kembali lagi sebagai bentuk untuk pengurangan nutrisi. Jadi untuk saat ini saya akan berbagi demikian. Ada hal-hal yang kurang tepat pemahamannya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar, dan hari ini apa yang saya lakukan ada hasilnya. Jadi terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Petani itu keren.